Yang pertama diminta oleh Mas Uya Kuya ya untuk hadir dan melihat situasi rumah ya. Setelah kita lihat banyak di sini karangan bunga, ada yang dari Dewan Masjid di Menteng Atas, ada yang dari para pekerja migran Indonesia, lalu ada dari warga, dan juga ada dari beberapa toko ya, yang intinya mereka sangat menyesalkan atas apa yang terjadi kepada sahabat kami ya, dalam hal ini adalah Mas Uya Kuya. Dimana sebenarnya ya, kalau kita fair menilai ya, setelah ada video yang bersangkutan goyang di DPR, di mana pada saat itu yang goyang juga bukan hanya Mas Uya ya, yang goyang itu banyak, ada Mbak Puan, ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo ya, banyak yang goyang. Memang pada saat itu kalau yang saya pahami ya, itu ada acara di DPR yang ditutup atau dihibur dengan lagu daerah yang akhirnya memantik semua orang yang memiliki kecintaan terhadap budaya kita untuk bergoyang. Namun memang saya harus jujur juga ya, kita memahami bahwa rakyat kita sekarang dalam keadaan sulit. Mungkin ada beberapa dari rakyat atau mungkin sebagian besar masyarakat itu sekarang tidak punya beras di rumah, tidak punya lauk pauk untuk disantap, sehingga hal-hal yang seperti ini memudahkan mereka untuk terprovokasi. Namun yang perlu warga dan juga masyarakat yang mengikuti berita ini untuk mengetahui kasus seperti ini sebenarnya seperti apa. Mas Uya itu setelah dia goyang nggak pernah mengeluarkan statement apa-apa. Ya, nanti boleh dicek berdasarkan digital forensik, tidak ada satupun video yang dibuat oleh Mas Uya pasca dia bergoyang untuk membenarkan tindakannya. Yang ada justru dia meminta maaf kepada rakyat ya, cuman kan rakyat sudah keburu mungkin sebagian terprovokasi ya, akhirnya terjadilah kejadian yang menimpa beliau gitu ya. Kalau dibilang kan, oh ya dia kan layak dimiskinkan, dia kan anggota DPR, dia korup. Orang baru 10 bulan jadi anggota DPR. Saya berani bertaruh ya, dan saya berani memastikan bahwa perabotan yang ada di rumah ini, uang yang dipakai untuk bangun rumah ini murni semua dari hasil kerja beliau. Ini semua murni kewenangan kepolisian. Kemarin ada salah satu orang ya yang sempat diamankan oleh polisi, itu pun sudah langsung diupayakan penyelesaian perkara sehingga selesai. Seperti itu. Sudah disidangkan, Pak? Bukan, dihentikan. Yang ibu-ibu Yang ditangkap, ya, langsung selesai di tempat. ya. Namun kan ini kalau nggak salah ada beberapa ya. Nah, ini mungkin nanti ke depan Mas Uya juga sudah berkomunikasi sama keluarga sisa daripada para pelaku pada saat itu untuk bisa segera menyurati ya kepolisian untuk menghentikan perkara ini. Ada 4 orang tua dari penjara itu minta dari PAN untuk memediasi kepada Uya untuk dilakukan pengampunan. Nah, dari Uya sendiri alhamdulillah akan mengirimkan surat pengampunan kepada 4 orang tersebut untuk supaya membantu mereka dalam proses hukumnya itu. Jadi gini, kalau mungkin PAW maksudnya, penggantian antar waktu ya. Jadi itu semua kewenangan partai ya. Tapi sependek yang saya tahu, kewenangan partai itu biasanya diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang pemilu ya. Nah, seseorang bisa di PAW itu harus jelas nih ada kesalahan atau tidak. Nah, biarlah itu semua nanti berproses, tapi saya yakin ya, sahabat saya ini orang baik. Ya, kenapa saya bilang dia orang baik? Kalau dia nggak orang baik, saya nggak mungkin pada saat hari H datang ke sini untuk mencoba untuk mempersuasifkan orang yang datang untuk tidak melakukan aksinya. Saya dengan Bang Andre dan warga sekitar dan juga ada aparat juga dari Polsek pada saat itu dari jam 7:30 sampai jam 10 lewat kita menahan supaya jangan terjadi penjarahan. Tapi memang kembali lagi pada saat itu ya. Karena yang datang sudah terlalu banyak dan ada yang memprovokasi sehingga ya nggak mungkin bisa ditahan. Tapi saya yakin bahwa terlepas dari proses yang ada ya, dimanapun nanti Uya berada,
sekali orang baik pasti jadi orang baik. Pada saat kejadian penjarahan itu saya emang diutus Bapak ke sini ke lokasi karena emang pada saat itu kita memang mau menyelamatkan kucing-kucing Bapak pada saat itu. Emang karena kan itu kucing-kucing emang disayang Bos Uya ya. Cuman karena kondisi sudah rame kita nggak bisa. Cuman plan B-nya itu saya emang disuruh buat ngerekam orang-orang yang mengambil barang-barang Bapak dan kucing-kucingnya Bapak. Supaya apa? Supaya kita bisa melacak orang-orang ini gitu. Dan emang sudah diproses kan, beberapa sudah kembali, beberapa sudah dibalikin. Emang bernegosiasi, Bapak tidak mau melanjutkan jalur hukum karena emang Bapak nggak mau, ya kasihan juga orang-orang yang nanti yang emang ikut-ikutan doang gitu ya, yang terprovokasi gitu. Emang kalau narasi bilang wah Uya tidak sayang kucing, dia bukan cat lover segala macam. Saya tegasin emang Bos Uya itu emang cat lover. Kalau dibilang kucing-kucing semua malnutrisi, tidak. Yang diambil Sherina itu emang kucing lagi sakit kondisinya. Saya juga udah koordinasi sama Bapak dan sama yang jaganya kucingnya, yang melihara kucingnya di sini. Emang kondisinya lagi sakit pada saat itu. Cuman keseluruhan semua kucingnya hilang itu sehat-sehat semua. Nutrisinya tercukupin dan bahkan sebulan bisa puluhan juta habis uang Bapak buat pemeliharaan kucing gitu. Jadi janganlah mau digiring-giring orang terkait Bapak tidak cinta kucing segala macam supaya meramaikan gitu. Ya itu Bapak juga bilang emang itu sekarang lagi proses untuk pencarian kucing-kucingnya, beberapa yang udah dapat gitu. Dan kalau dibilang balik lagi saya tambahin pernyataan Bang Martin soal berita hoax. Mungkin beberapa wartawan pernah ngeliput Bapak yang di DPR yang pas kondisi Bapak rambut keriting. Mungkin para wartawan tahu itu kondisi tentang bahas apa. Cuman orang-orang yang punya kepentingan sendiri buat ngejatuhin Bapak itu diedit. Seolah-olah Bapak bilang kan gua artis nggak masalah, gaji 3 juta segala macam. Itu dinarasikan supaya Bapak dihujat. Itu kondisinya emang bukan ngebahas soal gaji, tunjangan segala macam, enggak. Itu ngebahas soal yang Amerika setahu saya. Ya. Cuman dinarasikan bahwa Bapak sok ngartis, sok konten. Kalau dibilang pejabat nggak boleh ngonten dong, lah KDM aja ngonten. Ya kan itu kita menunjukkan dokumentasi bahwa kita mengerjakan dan membantu orang gitu loh. Nggak salah dong orang ngebikin itu dokumentasi kan. Ya KDM aja melakukan itu dan banyak lagi hal-hal pejabat-pejabat lain gitu. Jadi jangan digiring lah, jangan mau digiring terprovokasi sehingga menyerang Bapak, menjatuhkan Bapak. Karena kalau saya 100% emang semua yang diberitakan itu hoax selain yang di DPR joget itu. Ya, karena kita juga udah diskusi juga ke Bapak pada saat permasalahan-permasalahan yang isu-isu itu lebaran gitu. Karena Bapak jujur kalau dibilang ngebantu orang, sering ngebantu orang. Membantu orang sakit, bahkan kita ada call center emang khusus warga dapil kita gitu. Banyak yang ngadu segala macam kita proses. Ada pasien BPJS yang tidak dapat rumah sakit, kita proses, kita telepon langsung direktur rumah sakitnya. Kita telepon dapat rawat inap gitu. Dan jadi makanya saya sangat disayangkan lah kenapa orang-orang terprovokasi buat menyerang Bapak. Ya kalau saya pribadi sih ya ada orang yang berkepentingan di sini yang ingin menjatuhkan Bapak. Ya Bapak seorang artis yang banyak berbuat gitu loh secara DPR. Saya 7 tahun sama Bapak gitu. Memang saya tahu gitu gimana kebaikan Bapak gitu. Nggak usah lah diumbar-umbarkan Bapak, cuman ya itu gitu.